Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan, yaitu tentang sistem untuk rekomendasi destinasi wisata. Sistem ini menggunakan metode forward chaining untuk memberikan rekomendasi wisata yang personal sesuai dengan budget, preferensi, dan prioritas pengunjung. Kami dari kelompok 9 beranggota Ahmad Fikri Hidayat dan teman saya Arvin Haider. Next. Berikut poster aplikasi sistem rekomendasi destinasi wisata dengan menggunakan metode forward chaining. Latar belakang masalah. Mengapa saya membuat sistem ini? Ada beberapa alasan. Pertama, Indonesia memiliki ribuan destinasi wisata yang tersebar di seluruh kepulauan. Kedua, wisatawan sering mengalami kesulitan memilih destinasi yang tepat. Ketiga, ada banyak faktor yang mempengaruhi seperti budget, jenis wisata, dan prioritas mereka. Disinilah teknologi berbasis pengetahuan hadir sebagai solusi. Sistem ini bisa memberikan rekomendasi otomatis yang personal untuk setiap wisatawan. Next. Metode forward chaining. Sekarang kita bahas metode yang saya gunakan, forward chaining. Forward chaining adalah teknik inferensi yang bekerja dengan cara data dan dividen. Artinya, kita dimulai dari fakta awal yang ada, lalu mencari kesimpulan. Proses terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, kita mulai dengan fakta awal. Dalam hal ini, input dari user tentang budget, tujuan, dan prioritas. Kedua, sistem mencocokkan fakta tersebut dengan kondisi if dari setiap rule yang ada. Ketiga, jika sistem kondisi cocok, sistem menjalankan aksi trend yang sesuai. Keempat, proses ini berulang sampai kita mencapai goals, yaitu menemukan destinasi yang cocok. Jadi singkatnya, data masuk, cocok dengan rule, ambil aksinya, ulangi sampai ketemu destinasi. Faktor-faktor input variables. Sistem kita menggunakan tiga faktor utama yaitu sebagai input. Pertama, budget atau huruf A1 untuk wisatawan dengan budget hemat sampai 3 juta. A2 untuk budget menengah 3 sampai 6 juta. A3 untuk budget premium di atas 6 juta. Yang kedua, tujuan wisata atau huruf B. B1 untuk wisata alam seperti gunung, pantai, dan hutan. B2 untuk wisata sejarah dan budaya. B3 untuk wisata pantai dan island hopping. Ketiga prioritas ini atau huruf C. C1 untuk mereka memprioritas akomodasi mewah. C2 untuk mereka yang memprioritas kuliner khas. C3 untuk mereka yang prioritas aktivitas ekstrim. Kombinasi dari ketiga faktor ini akan menentukan destinasi yang Anda cocok untuk mereka. Next. Workflow system. Mari kita lihat alur kerja sistem secara keseluruhan. Start. Pengguna membuka aplikasi, lalu input data, pengguna diminta dimasukkan nama mereka, budget mereka, tujuan wisata apa yang diinginkan, prioritas apa yang paling penting, format chaining engine. Sistem melakukan proses matching antara input dengan rules yang sudah ada. Keputusan, sistem mengecek apakah ada match. Jika ya, sistem melanjutkan ke output. Jika tidak, sistem memberitahu tidak ada rekomendasi. Output hasil, jika ada match, sistem menampilkan nama destinasi, foto gambar destinasi, estimasi biaya, log dari proses inferensi yang dilakukan, opsi atau user dibeli pilihan, ingin cetak hasil sebagai PDF, atau ingin coba input dari lagi dengan data berbeda. Terakhir, end aplikasi ditutup dengan atau diulangi. Next, alur logika forward chaining. Fase 1, matching sub goal. Input yang diterima adalah budget A, tujuan B, dan prioritas C. Kemudian sistem mencocokkan dengan rute seperti pada gambar sebelah kiri. Jadi
Dari kombinasi budget dan tujuan, kita dapat kategori wisata yang disebut dengan sub-goal. Fase 2, matching destinasi. Sub-goal yang dihasilkan dari fase 1 kemudian dicocokkan dengan kualitas user menggunakan 4 rule lagi seperti pada gambar sebelah kanan, dan hasilnya adalah destinasi final yang cocok untuk user. Next. Contoh aturan rule base. Kita lihat ada dua contoh konkret bagaimana sistem bekerja. Contoh 1, wisatawan dengan budget hemat plus alam plus kuliner. Input yang masuk budget budget A1 hemat sampai 3 juta. Tujuan B1 wisata alam. Prioritas C2 adalah kuliner khas. Sistem lakukan matching. Fase 1 IF A1 NB1 sama dengan grade S1. Fase 2 IF S1 NC2 sama dengan Yogyakarta. Outputnya Yogyakarta dengan estimasi biaya 1,5 sampai 2,8 juta. Contoh 2, wisatawan dengan budget premium plus pantai plus mewah. Input yang masuk budget A3 premium di atas 6 juta. Tujuan B3 wisata plus pantai. Prioritas C1 akomodasi plus mewah. Sistem melakukan matching. Fase 1 IF A2 or A3 NB3 sama dengan grade S3. Fase 2 IF S3 C1 or C3 sama dengan Lombok. Outputnya Lombok dengan estimasi biaya 5 sampai 7,5 juta. Next. Teknologi pengembangan atau teknologi yang digunakan. Aplikasi Trip Expert dibangun menggunakan teknologi modern. HTML5 untuk struktur dan layout halaman aplikasi ini adalah bahasa markup standar untuk web modern. CSS3 untuk styling dan desain visual aplikasi. Saya menggunakan CSS3 untuk membuat tampilan yang modern dan responsif. JavaScript untuk logika dan interaksi aplikasi. Di sini saya implementasikan forward chaining engine untuk proses inferensi. Keuntungan dari stack teknologi ini responsif, bisa diakses dari smartphone, tablet, atau desktop. Lightweight file kecil dan loading cepat. Cross platform bisa berjalan di browser manapun. Offline Carable bisa menyimpan data di local storage. Jika tidak perlu install aplikasi khusus, cukup buka browser dan langsung bisa dipakai. Next, selanjutnya saya mendemokan aplikasinya dengan berikut. Selanjutnya demo aplikasi. Sekarang saya menunjukkan demo secara langsung. Step pertama ada dashboard, dashboard analisa, ada tamu, total aturan, destinasi kota, metode finding. Lalu data aturannya basis pengetahuan atau finite base. 1, tabel kota variabel. 2, tabel aturan lulus. Selanjutnya kembali ke menu dashboard, lalu masukkan nama lengkap atau nama tamu, lalu pilih budget A1 hemat 3 juta, tujuan utama kota B, wisata alam, prioritas kode, kuliner khas, lalu mulai analisa. Step ketiga, sistem sedang melakukan format chaining machine. Lalu step keempat, hasilnya adalah Yogyakarta, menampilkan sistem Jogja. Lalu log logikanya forward chaining yang menunjukkan lurus yang mana yang di merge. Lalu estimasi biayanya 1,5 juta sampai 28. Terus tanggal cetaknya 29 Desember 2015. Lalu bisa diekspor PDF. Lalu cancel.
dan juga bisa menggunakan tombol reset atau ulangi. Demikian presentasi dari kelompok 9, demo aplikasi Trip Expert. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.